Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Q&A atau tanya jawab dengan saya Jarod Regional Call dari keluarga Indonesia Bahagia. Biasanya saya ditemani seorang hamba Tuhan atau konselor, tapi pas tidak dapat teman yang cocok waktunya, jadi saya akan bahas sendiri. Saya mulai dengan kasus yang agak panjang, jadi saya akan potong-potong ceritanya. Ya, saya tanggapi per bagian sebagai sebuah pembahasan. Pak, bagaimana menyikapi atau harus bersikap dengan pasangan yang sudah memblokir komunikasi selama 3 bulan? Jadi bukan hanya orang tua anak ya, saya sering mendengar itu orang tua gitu ya. Pak, anak saya memblokir saya nggak bisa nge-follow Instagramnya lagi gitu. Ya masih satu rumah ya, kalau WA dijawab gitu, tapi Instagramnya diblokir. Itu banyak banget saya jumpai gitu. Lalu langsung saya tuduh, lalu saya hakimi gitu. Bu, Ibu jangan-jangan komen kali di Instagram anak saya. Iya Pak Jarod, emang kenapa? Ya jangan, di-follow aja, jangan di-komen. Nanti anak itu kan malu dikuntitin sama mamahnya. Di sekolah jadi pembicaraan, mamanya ngintilin. Hati-hati berteman sama dia, mamanya ngintilin. Itu anaknya malu diomongin begitu, ya akhirnya diblokir orang tuanya gitu ya. Tapi kalau kasus suami istri memblokir, sebenarnya saya termasuk jarang mendengar ya, tapi ya itu terjadi ketika ada sebuah kasus atau masalah seperti yang kita bahas malam hari ini. Seseorang bertanya bahwa pasangannya memblokir komunikasi sudah 3 bulan. Nah, tentu ada latar belakang keadaan yang membuat hal itu terjadi. Dan ini keadaan-keadaan yang terjadi yang akan saya bahas satu demi satu. Satu, ya, yang menjadi pemicu ini suami istri blokir komunikasi. Saya menolak pindah ke rumah yang dibantu pembangunannya oleh mertua. Saya sebenarnya setuju dengan sikap ini. Kalau Bapak Ibu melihat rekaman sesi sebelumnya, kasus yang lain, itu kasus di mana suami istri tinggal di rumah, di mana rumah itu suaminya nabung. Ini malah ya ini dibantu sama ya, suaminya nabung sampai kira 70% dan penyelesaiannya dibantu orang tua. Dan dengan membantu membangun itu, mertua seperti mendapat celah atau merasa berhak untuk campur tangan ngurusi rumah itu. Kalau lampu itu mati, gantinya merek ini, kordennya jangan begitu. Waduh, akhirnya pun semuanya diatur gitu ya. Jadi waktu kasus yang sebelumnya kita nasihati, makanya ya suami istri kalau menikah jangan minta tolong orang tua atau mertua, karena begitu minta tolong itu buka celah untuk diintervensi. Maka saya kasih kesaksian, kalau saya dulu, saya sama istri menikah, saya kontrak rumah 6 kali 6 meter persegi, pinggir kuburan Kuningan Jakarta, lompat parit, kebun pisang, jangankan mobil, motor aja tidak bisa masuk. Itu sebelahnya tukang bakso, office boy, rumah yang sederhana sekali. Padahal kita dua-duanya bekerja. Karena memang kita mau nabung untuk beli rumah. Untuk kontrak rumahnya, kalau pinjam orang tua, kalau orang tua saya ya nggak punya duit, wong saya malah yang membiayai mereka. Tapi mertua saya duitnya banyak. Dan kalau pinjam untuk kontrak rumah, sehingga bisa kontrak yang layak, pasti akan diberi, pasti. Wong mertua saya hamba Tuhan, baik hati gitu. Tapi saya tahu, dengan minta tolong, itu sebenarnya membuka celah mereka intervensi. Jadi sebenarnya saya setuju dengan sikap ibu ini yang bertanya ini. Karena untuk kasus yang lain, saya sering menasihati atau bahkan kepada orang-orang yang akan menikah dalam bimbingan pranikah, saya sering mengajarkan, jangan minta tolong orang tua, jangan minta tolong mertua. Namanya menikah berarti mandiri, hidup atas dasar kekuatan sendiri, bukan berarti independen. Ya, mandiri itu tidak bergantung orang lain, tapi tetap membangun relasi. Kalau independen itu berarti nggak butuh orang tua, itu salah. Gitu ya. Jadi saya sampai pada tahap ini saya setuju dengan sikap seorang ibu yang bertanya bahwa saya menolak pindah ke rumah baru yang pembangunannya dibangun oleh mertua. Ya, kalau saya menyarankan nggak usah pindah malah. Ya, tapi menolaknya harus pinter, ya, bijaksana. Misalnya, ya, suami kalau duitnya banyak, Pak, yuk kita investasi rumah yuk. Ya,
Kan sudah ada yang bangunin mamahmu, ya nggak apa-apa, daripada duit kamu pegang, kalau nanti kamu buka usaha apa, rugi, atau pengen nyoba ini, atau kita libur berlebihan, keluar negeri melulu, kan investasi rumah itu memang nggak gampang dicairkan, justru itu tujuannya, menyimpan secara aman, gitu ya. Jadi kepada suami pun ngomongnya untuk investasi, gitu. Jadi kalau ngomongnya untuk beli rumah, suami bisa marah, kan udah punya rumah, gitu ya kan, untuk investasi, nanti kita kontrakin, gitu ya. Nah kalau suami sudah setuju, ya nabung untuk beli rumah, gitu. Ibu mulai survei nih, anaknya umur berapa, sekolahnya apa, misalnya SD nanti 2 tahun lagi SMP, atau sekarang TK 2 tahun lagi SD, cari rumah dekat sekolah anak gitu ya. Nah begitu dapat gitu ya, berarti kan udah rumahnya udah bagus segala macam gitu ya. Nah baru biar anak aja nanti bisa jadi malah yang usul sama papahnya gitu ya, papa, aku tiap kali bolak-balik rumah jauh, kan kita punya rumah di sana, jangan yang di sana dong yang dikontrakin, ini aja yang dikontrakin, kita tinggal di sana. Itu yang penting beli dulu gitu ya. Nanti malah jangan kita yang usul, ya suami marah, kita yang usul mertua marah gitu. Kalau si cucu yang usul, oma, aku kalau rumahnya jauh ke sekolah sampai sekolah udah ngantuk, aku malas belajar, oma. Cucu itu kekuatannya luar biasa. Jadi kalau saya setuju dengan tidak tinggal di rumah yang dibangun mertua gitu ya, tapi tentu ada cara-cara untuk strategi untuk mengatur hal itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya dan suami sama-sama tenaga kesehatan menangani COVID, jadi lagi stres dan tidak cukup waktu untuk komunikasi. Wah, ini ya saya harus pertama mengapresiasi ya, karena memang COVID ini kan pandemi yang tidak direncanakan dan dahsyat sekali. Kedahsyatan COVID paling nggak membuat saya bangkrut gitu ya, dan usaha saya empot-empotan. Jadi memang ini sesuatu yang dulu diramalkan akan tutup 5 tahun dengan ramalan shifting digitalisasi ekonomi, ya, shifting perubahan yang sangat cepat, terutama digitalisasi yang terlalu cepat membuat berbagai jenis usaha waktu itu diperkirakan yang ini tutup 10 tahun, yang ini tutup 5 tahun, setahun 2 tahun amblas gara-gara COVID. Dan kita semuanya tahu kan memang yang terkena COVID luar biasa. Indonesia ini kan tiap hari ribuan. Singapura, 2 anak saya di Singapura, tambah 20 sehari aja negara lockdown gitu ya. Kita kemana pergi bebas gitu ya. Nah, ini membuat memang tenaga medis betul-betul kerja keras luar biasa dan kita apresiasi. Tetapi sebenarnya juga namanya pahlawan itu ya tetap ya harus ada waktu untuk keluarga. Jangan sampai karena kita melayani termasuk COVID atau melayani gereja, melayani apapun juga sampai suami istri ya tidak sempat komunikasi. Karena ini ya memang melayani itu korban gitu ya, tapi jangan sampai korbannya itu benar menghancurkan. Jadi itu saran saya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Kami sudah 5 tahun long distance marriage karena sama-sama studi lanjut di beda kota. Baru mulai lagi tinggal bersama selama beberapa bulan. Wah, ini saya cerita dulu yang lain lagi juga. Saya punya teman kuliah, benar-benar orang pintar karena waktu kuliah dulu dia cum laude gitu ya, menikah dengan istri yang pintar juga. Saya nggak tahu cum laude apa enggak. Lalu demi mengejar magister, doktor gitu ya, ya akhirnya long distance marriage. Ya punya anak dan semuanya menilai mereka keluarga bahagia. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan rencana perceraian. Gitu ya. Ada lagi teman saya yang lain tanpa pacaran, gitu ya. Bahkan dulu waktu kuliah bareng-bareng, saya sempat dengar nih dia nggak mau nikah, gitu, mau kayak Paulus, gitu ya. Tiba-tiba menikah, gitu. Dan waktu berjumpa dengan saya, dia cerita, saya tuh nggak pakai pacaran, gitu. Begitu kenal, ketemu, saya bilang, kamu mau nggak nikah sama saya? Anehnya dia nggak kaget, gitu. Ya, dia cuma bilang saya pikir sebentar gitu, lalu dalam hitungan bulan dia jawab mau gitu. Ternyata mamanya dia dulu sama papanya juga begitu. Ini anaknya bisa sama gitu. Nah, karena proses pacarannya singkat, maka akhirnya mereka juga tanpa ada rasa kehilangan long distance marriage karena pelayanan. Jadi satunya full timer gereja, satunya guru. Akhirnya berpisah kota gitu. Dan waktu berpisah kota itu kayaknya malah happy banget itu. Jadi sebelum pisah kota itu jadi istri merasa kayak beban gitu, jadi suami ngurusin ini. Akhirnya mereka pisah kota. Tapi ketika anak lahir demi anak-anak mereka gabung lagi. Lalu mereka kemarin baru ketemu sama saya. Nah, ketemunya itu persis dengan keadaan yang sebenarnya
diceritakan ini. Jadi ini dua kasus yang serupa, cuma yang satu karena teman saya dia datang ke rumah saya. Nah, saya baca situasi berikutnya. Saya baru melahirkan, repot mengurus bayi, kurang memperhatikan suami. Suami merasa depresi, takut tidak bisa menghidupi anak. Saya menunggu waktu yang tepat untuk pindah rumah, menyesuaikan kesibukan kerja dan studi saya. Menurut saya menyesuaikan satu lagi sebenarnya, kalau sudah lama long distance marriage, ini saya malah justru membahas kasus teman saya karena juga bisa menjadi input bagi yang lain gitu ya. Ketika teman saya ini long distance marriage, beda kota, lalu akhirnya berkumpul kembali, banyak hal yang canggung gitu. Jadi kayak suami istri tapi kayak orang asing gitu. Duduk bersama, makan bersama, mau ngomong apa ya gitu. Jadi kayak ngomong ini dia tertarik apa enggak ya? Akhirnya ya pergi kemana, naik mobil yang sama, diem-dieman, makan bersama, diem-dieman. Jadi kayak ya dia bilang, aku nih kayak nggak normal. Saya bilang bukan kayak normal, bukan kaya, memang nggak normal kamu menikah beda kota, gimana sih gitu? Yang ya memang istrinya full timer gereja demi pelayanan, satunya guru, masa suaminya ngikutin istri, tapi istri juga lebih senang memang pisah begitu karena memang ya nikah kayak bukan sebuah obsesi karena cinta gitu, orang tua juga nggak pacaran, dia juga nggak pacaran, ditembak ya mau, tapi nggak ada sebuah relasi yang unik. Nah, dalam kondisi seperti itu memang butuh penyesuaian. Nah, kalau saran saya sekarang, gimana mengatasi kebekuan? Dua orang makan bersama, satu mobil bareng-bareng, tapi bingung mau ngomong apa. Maka pihak ketiga yang diajak paling aman itu anak sebenarnya. Jadi kalau suami istri, bahkan ini bukan dalam rangka long distance segala macam, ya suami istri habis berantem aja deh. Pergi berdua kan bisa merayakan Natal. Tahu maksud saya merayakan Natal. Sunyi senyap. Maafkan saya tertawa atas pertanyaan orang, tapi ya biar kita dengarnya lebih nggak stres gitu ya. Nanti kalau saya jawabnya serius, saudara, kita harus perhatikan firman Tuhan. Wah, Anda nanti bisa ngantuk ya. Jadi supaya nggak merayakan Natal istilah saya, maka pihak ketiga ini bisa punya anak kalau punya anak ya, repot lagi kalau nggak punya anak ya. Tapi bisa, misalnya undang, kalau misalnya saya nggak punya anak Pak, suami punya temen nggak yang akrab banget sama dia. Nah, kalau kita ikut kenalan dulu, lama-lama nanti malah kayak ngundang dia gitu. Main ke rumah dong nih, kita ada masa ini nih, begitu. Nanti begitu teman datang ngobrol, tamunya nanya suami nggak tahu jawabannya, nanya kita, itu jadi cair lagi. Sama juga kalau punya anak, pergi bertiga sama anak, Mah, kalau ini gimana gitu. Nah, siapa yang sadar mau bangun relasi? Misalnya nih ibu yang sadar mau bangun relasi dengan suami karena komunikasi nggak jalan. Yang bertanya ini kan ibu, atau ibu yang sadar. Nah, nanti sengaja Bu, kalau pergi ngajak anak, ya itu caranya bisa kalau anak nanya, ibu tahu jawabannya, ibu jangan jawab. Wah, kalau menurut mama sih begini nak, tapi coba nggak tahu gimana papamu. Jadi lempar bolanya ke dia, biar suami jawab anak. Gitu. Jadi paling tidak ini komunikasinya anak bapak, anak ibu, anak bapak, anak ibu gitu ya. Nanti lama-lama ini bisa nyambung, connect. Itu paling nggak pemecah suasana. Supaya pergi bertiga itu, kalau pergi berdua kan nggak ada pembicaraan apa-apa, bertiga itu jadi ada pembicaraan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Percaya saya itu untuk mencairkan suasana itu trik dan tips yang jitu dengan mengajak pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini jangan mantan pacar gitu. Ngerusak suasana. Jangan istilahnya itu jangan orang lain lawan jenis salah satu gitu ya. Lalu berteman akrab nanti malah si ibu sama teman ini ngobrol terus, suaminya dikacangin, dinyamuin, ya atau suami ngomong sama teman sahabatnya lawan jenis gitu ya. Kalau suami sama teman suami masih nggak masalah. Jadi nanti ibu juga nimbrung-nimbrung gitu ya. Jadi kalau ibu dengan teman ibu yang perempuan nggak apa-apa, nanti suami nimbrung-nimbrung. Tapi kalau tujuannya mau mencairkan dan ibu yang sadar, kalau ada mau ngajak pergi gitu, ibu boleh usul ngajak ini yuk gitu biar rame gitu ya. Nah nanti itu yang diajak itu teman akrabnya suami, entah dia sendiri, entah dia yang bawa istri. Itu tips untuk membawa suasana itu lebih cair karena long distance marriage selalu bersatu kembali. Itu menurut saya penyesuaian yang lebih berat daripada soal menyesuaikan diri dengan kelahiran anak. Karena kalau dengan kelahiran anak, ya ibu dengan anak cinta banget, nggak ada masalah. Masalahnya bagaimana waktu untuk suami gitu ya. Tapi penyesuaian habis long distance marriage itu menjadi prioritas menurut saya untuk masalah yang diselesaikan.
Sebentar, saya baca lagi WA-nya. Saya baru melahirkan, repot mengurus bayi dan kurang memperhatikan suami. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terlalu jauh. Ya, terlalu jauh dalam hal apa? Memang laki-laki itu ya emang ya kalau mau disalahkan ya emang salah gitu ya. Saya menjumpai kasus yang lain gitu ya. Bahkan sampai suami itu selingkuh hanya gara-gara nunggu istri sembuh dari jahitannya yang 40 hari aja nggak sanggup gitu ya. Padahal cuma 40 hari gitu. Jadi memang ada laki-laki yang istilahnya ritme seksualnya itu ya seminggu 2 kali. Tapi dia bisa tahan lah kalau cuma sebulan gitu ya. Tapi lebih dari sebulan udah gelisah. Walaupun di faktor lain ada juga yang sampai bertahun-tahun nggak seks, tapi itu pergumulan bagi seorang suami. Nah, seorang istri tentu selain menunggu sembuh jahitan gitu ya, tapi kan memang benar-benar fokus kepada anak. Tapi begitu sudah sembuh secara fisik bisa berhubungan suami istri atau seks, maka ya memang harus pandai-pandai mengatur waktu dan tenaga. Saat istri terlelap tidur, itulah saatnya. Tapi sekali lagi, saya memahami karena ini berdua pelayan medis yang menangani COVID, itu menjadi sebuah beban lagi yang mungkin akan menjadi semakin susah untuk mencocokkan waktu untuk berduaan. Ya. Lalu sikap yang dikatakan yang terakhir di sini, menunggu waktu yang tepat untuk pindah rumah, menyesuaikan dengan kesibukan kerja dan studi. Saya setuju sih ya untuk pindah rumah itu nggak bisa. Ini penyesuaian habis long distance marriage, penyesuaian punya anak, penyesuaian terlalu banyak penyesuaian, stresnya terlalu tinggi. Jadi saya menurut saya mendukung ibu untuk mengajak suami. Nah cuma cara mengajaknya ini ya bisa cara berbicara itu harus demi pasangan. Ya jadi misalnya jangan begini, Pak ditunda ya Pak ya pindahnya. Aku stres, aku nggak siap, aku baru melahirkan, nah itu jangan. Ya, boleh tapi dikaitkan kamu. Bapak, kalau pindahnya ditunda, paling tidak supaya saya nggak stres banyak penyesuaian, karena kalau saya stres banyak penyesuaian, aku juga nggak bisa melayani kamu dengan baik. Nanti kamu merasa tersingkirkan. Jadi ujungnya harus kamu. Jadi waktu kita memberi nasihat, itu harus demi yang dinasehati, sehingga itu akan jauh lebih masuk daripada demi kita. Ya, seperti saya sering menggunakan contoh yang lain, tapi bisa diambil esensinya. Nak, kalau kamu belajar, nanti kamu pinter. Ya, kalau kamu pinter, masa depan kamu luar biasa. Kamu disayang guru, belum lagi teman-teman kamu kagum sama kamu. Apalagi kamu orang cowok, ya, udah ganteng lagi, pinter. Wah, nanti kamu dikagumi sama banyak cewek. Ini nyuruh anak belajar demi apa? Kamu. Itu jauh lebih baik daripada, nah, kalau kamu pinter, mama itu bangga punya anak kamu. Kamu jadi anak kebanggaan mama. Ini kayaknya bener ya, tapi saya nggak menyarankan menasihati seperti ini. Karena kalau diulang, kalau kamu pinter mama bangga, kalau pinter mama bangga. Oh, sekolah itu kepentingannya dia. Kapan ya aku hidup untuk kepentinganku untuk aku sendiri. Ya, jangan menasihati demi diri sendiri. Nah, kamu jangan nakal. Kalau kamu nakal, mama ini malu. Oh, yang diurus namanya dia. Dia sedang mengurus dirinya sendiri, bukan mengurus saya. Beda kalau gini. Nah, kalau kamu nakal, itu nanti kan nggak bagus buat kamu ya. Kan teman kamu jadi sedikit, guru kamu juga nanti jadi kurang perhatian sama kamu. Secara jangka panjang juga kamu kalau nakal itu sebenarnya kamu akan kehilangan relasi gitu ya. Itu nggak baik buat kamu. Nah, ini kan beda ya. Bukan nanti mama malu. Nah, sama juga termasuk menasihati suami. Carikan alasan apa yang baik buat dia. Ya, apalagi kalau misalnya suami itu kerjanya lebih dekat dengan rumah yang sekarang gitu ya. Wah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau keadaannya terbalik, rumah yang baru ini dekat banget suami kerja. Tapi kalau bisa dicarikan, pokoknya yang itu tuh demi dia gitu. Itu kita pikirin dia. Walaupun masih ada kemungkinan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya, nanti dia balas ganti demi kamu gitu ya. Ya itu ya paling tidak berarti attitude-nya baik. Tapi paling tidak dengan berbicara usul demi dia itu sudah menunjukkan suatu niat baik. Niat baik itu biasanya kalau toh nggak setuju, dia akan menjawab dengan baik. Tapi kalau nasihat itu demi kita, dia udah merasa kayak ya terserah kamu gitu. Itu akan suasananya perbantahan. Nah, dari semua kasus keadaan tadi, ini kita masuk ke pertanyaan ya. Jadi baru latar belakang yang saya komentari ya. Kenapa saya tidak ini yang bertanya nih, kenapa saya tidak mau pindah ke rumah yang dibangun oleh mertua? Karena saya tidak siap diatur oleh ibu mertua yang otoriter, mengatur gaji suami,
atas ide mertua rumah juga. Atas ide mertua juga rumah digadaikan untuk modal usaha. Suami saya anak laki-laki satu-satunya. Sekarang apapun suami lapor, video call ke mertua, termasuk saat saya berusaha menemuinya. Nah, ya ini kondisi yang sebenarnya tidak bisa dihindari ya. Kalau dia anak laki-laki satu-satunya, ada lagi kasus lain, anak tunggal, anak ajaib, orang tua dapat anaknya susah, lalu dapat dia. Nah, yang ini tidak bisa dirubah, karena kan dia anak laki-laki satunya, dibikin dong anak laki-lakinya 2. Sesuatu yang kita bisa rubah, kita bisa rubah. Tapi yang tidak bisa dirubah, hanya bisa disiasati. Jadi keadaan ini nggak bisa dirubah, karena dia anak laki-laki satu-satunya, anak yang diharapkan, yang bertanggung jawab, namanya ibu, dekatnya anak laki-laki, bapak, dekatnya anak perempuan, fenomena-fenomena seperti ini kalau terjadi, nggak bisa dirubah, kecuali kita sendiri. Jadi misalnya kita punya anak, laki dan perempuan, kita bisa membuat anak laki-laki kita dekat dengan bapaknya dan anak perempuan dekat sama ibunya, atau paling bagus kalau saya sering mengajarkan parenting kan saya sering ajarkan mengenai keseimbangan figur. Nah, keadilan, keseimbangan figur itu akan menghapus fenomena-fenomena ini. Tapi fenomena itu muncul karena parenting yang salah turun-temurun diajarkan dan menjadi seperti itu, ya, termasuk menjadi seperti ini. Anak laki-laki satunya lalu menjadi tidak mandiri, dikit-dikit nanya. Nah, kalau hal seperti ini tidak bisa dihindari, dalam arti nggak bisa dirubah, apalagi merubah pihak ketiga, yaitu mertua. Ya. Suami merasa luka hati atas sikap saya. Suami introvert dominan, yaitu kolerik melankolik. Dominannya kolerik, introvertnya melankolik, betul. Secara kepribadian dia INFJ, I-nya introvert, NFJ. Saya ESFP, stabil, pragmatik. Stabil, pragmatik, melankolik. Ada kesamaan melankoliknya, yang berlawanan adalah kolerik dan pragmatik. Oke. Suami SMS masih mencintai saya dan 3 anak kami. Oh, berarti suami sudah tinggal di rumahnya yang baru, yang dibangun sama mertua. Dan ibu tinggal tempat yang lain. Suami SMS masih mencintai saya dan 3 anak kami. Anaknya 3. Tetapi 1 minggu kemudian menggugat cerai, karena perintah ibunya yang merasa tidak dihargai. Ya, ibunya nggak merasa dihargai. Gue bangunin rumah, kenapa perempuan itu nggak mau tinggal? Udah ceraiin aja. Waduh, dan suaminya nurut lagi. Saya sudah minta maaf dan bersedia pindah, tetapi suami menolak. Suami INFJ mungkin tahap door slam, tidak bersedia konseling dengan pendeta, ya karena dia merasa benar, maka nggak mau konseling. Bagaimana saya sebaiknya bersikap? Apakah tetap menemui dia lagi, meminta maaf kembali, atau malah mengambil jarak, menunggu luka hatinya pulih? Wah, dia kolerik melankolik. Sikap yang agak berlawanan ya. Sebenarnya kalau dia nggak ada melankoliknya, koleriknya yang lebih kuat, itu orang kolerik itu lebih suka tuntas. Ada masalah, hadapi, selesaikan. Tapi kalau dia melankoliknya yang lebih muncul, gitu ya, orang melankolik itu kalau ada masalah sembunyi, mau selesai dulu baru mau ditemui. Nah dia kolerik melankolik. Cuma kalau dia lebih ke anak mami, mestinya melankoliknya lebih kuat. Apalagi kalau dilihat MBTI-nya INFJ, ya karena I dan J-nya itu yang lebih ke arah introvertnya. Nah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus minta maaf atau mengambil jarak? Menurut saya minta maaf boleh, ya, nggak boleh ditunda soal minta maaf. Ya, jadi kalau apakah saya sebaiknya bersikap tetap menemui dia lagi atau malah mengambil jarak? Menurut saya minta maaf itu nggak boleh ditunda. Ya, minta maaf saja, ya, walaupun beberapa sikap ibu sebenarnya saya dukung karena tadi saya belum membaca sampai bawah. Jujur. Acara-acara seperti ini saya nggak pernah baca sebelumnya secara lengkap gitu ya. Saya orang yang spontan dan lebih suka membaca, menjawab juga secara spontan supaya juga paling nggak ibu tahu sikap saya ketika baru belum sampai pada pertanyaan. Sikap-sikap yang di atas tadi saya katakan saya beberapa hal setuju ya, seperti malah
Kalau bisa jangan pindah, ya, karena itu akan membuka pintu gerbang intervensi yang jauh lebih kuat. Tapi ketika keadaan dengan sikap yang ibu yang sebenarnya benar ini, tapi ternyata suami kan memilih mengikuti mamahnya. Dalam hal ini sebenarnya saya berani berkata bahwa suaminya yang salah. Tetapi kan kita menghadapi kesalahan pun itu sebuah kenyataan yang harus dihadapi, ya. Bahkan kadang kita justru harus mengalah. Dalam arti ibu minta maaf dan bersedia pindah, itu sebenarnya sudah sikap yang tepat untuk menghadapi masalah, ya. Walaupun sebenarnya secara prinsip tidak tinggal di rumah yang dibangun mertua itu jauh lebih baik. Tapi ketika dihadapkan, ya, antara pilihannya ini adalah berpegang pada prinsip yang lebih baik tadi, tapi menghasilkan perceraian, gitu ya, atau kita seperti ya mengalah dah. Nanti hal yang lain bisa disiasati lagi. Nah, kita mungkin harus mengambil opsi yang mengalah tadi. Ya, minta maaf untuk salahnya, apa yang dianggap dia salah. Jadi kita itu kan di dua sisi. Saya misalnya saat ini kan dengerin ibu di sisi ibu. Tapi kalau misalnya saya ketemu suami, lalu dia bercerita, mungkin saya akan bisa juga menangkap bahwa, oh, yang ini ibu salah, yang ini bapak yang salah. Nah, maka paling tidak, apa yang ibu dengar, yang diucapkan oleh mertua dan suami, kesalahan ibu itu apa, dimulai dari situ aja untuk minta maafnya. Ya, yang lain-lain nggak usah. Karena memang sebenarnya itu yang dianggap salah, ya dianggap dominan, nggak nurut, nggak mau pindah, dan ibu sudah malah sebenarnya kan sekarang ibu sudah mau pindah, tapi suami merasa terluka dan malah kembali yang akhirnya menolak. Saya sudah minta maaf, bersedia pindah, tapi suami menolak. Jadi sebenarnya ya ibu sudah benar, ya sudah minta maaf, tapi sekarang suami yang menolak. Menurut saya begini, ya coba diulangin lagi, tapi dengan persiapan yang lebih baik. Saya suka dengan persiapan Ratu Esther waktu dia mau bicara dengan Raja Ahasiveros. Jadi sebelum berbicara, Ratu Esther itu berpuasa dulu. Dia berdoa, berpuasa 3 hari, ya minum tapi nggak makan, perkiraan saya, atau mungkin nggak makan nggak minum selama 3 hari. Tapi itu bukan hal yang penting, ya mau pakai makan boleh, nggak pakai nggak tetap minum juga boleh, karena esensinya adalah benar-benar bergumul, berteriak kepada Tuhan, minta hikmat. 3 hari lagi mau bicara sama suami. Nah, selama 3 hari berdoa berpuasa itu yang digumulkan kalimat demi kalimat. Aku ngomong apa ya? Kira-kira begini, ntar dia kesinggung. Atau lebih baik kalimatnya begini. Nah, ini kayak digumulkan dengan Tuhan, lalu bicara sekali lagi. Ya, karena ya tergantung nih, karena pasangannya juga sebenarnya agak unik sih kombinasinya ya. Kalau dia kolerik sanguin, udah gampang jawabnya. Udah langsung temui, karena itu tipe yang tuntas, nggak mau nunda-nunda. Tapi ada sisi melankolik yang memang sukanya sebenarnya, orang melankolik itu kalau ada masalah sukanya menyendiri, nunggu moodnya enak gitu ya. Jadi tergantung lebih mana yang lebih kuat dari koleriknya atau melankoliknya. Tapi menurut saya, sebentar ya, ini saya baca dulu. Ya, oke, tanggapan. Jadi coba diulangin dengan kalimat-kalimat yang diperbaharui, seperti demi suami, lalu minta maaf. Itu juga tadi, bahwa setelah saya pikirkan lagi, saya salah, Pak. Saya minta maaf, saya selalu memikirkan diri saya, tapi ayo kita bangun kembali. Ya, baik demi kamu, demi anak-anak, saya yakin jauh lebih baik kalau kita tetap menjadi satu keluarga. Jadi terutama ya kayak itu, demi suami, kamu dihormati sama anak-anak, anak-anak sayang sama kamu. Kalau kita berpisah, ya nanti anak-anak memandang kamu bagaimana, saya tetap harus menjaga bahwa kamu bapak yang baik. Jadi kita lebih bijaksana berkata-kata, maka saya percaya, apalagi kalau memang disertai, dipersiapkan ya dengan doa. Jadi latar belakangnya yang panjang, tapi saya pertanyaannya pendek, gitu ya. Apakah saya sebaiknya menemui dia lagi atau menunggu? Menurut saya dengan segera, gitu ya. Pak, kalau toh menunda itu segera itu berarti besok pagi, gitu ya. Tergantung mau persiapan berapa lama. Sehari, 2 hari untuk menggumulkan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau saya itu percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, bahkan dia sering berbicara lewat ayat atau lewat rema atau lewat kayak begini, lewat saya atau lewat yang lain. Nanti
Lalu kayak dapat, iya ini dia, gitu ya. Lalu yakin, udah lakukan. Nanti kita akan melihat, benar Tuhan tolong, benar Tuhan tuntun. Nah itu yang saya harapkan terjadi, ya. Jadi saya pikir untuk kasus ini jawabannya cukup jelas. Kalau sampai ada tambahan, nanti bisa bertanya lagi. Tapi kepada yang bertanya, saya sudah kirim 2 link Q&A juga, ya. Yang satu sayang masih belum putar karena betul hari ini tapping itu tayangnya bisa 10-15 hari lagi. Makanya yang bertanya saya minta hadir untuk paling enggak ya dengar hari ini, ya. Kalau nggak hadir nanti saya jawab munculnya masih 10 hari, 15 hari gitu ya, karena kalau masalahnya udah lewat padahal tujuannya kan ya supaya dengar masalah, sedangkan bagi yang lain itu kan untuk pembelajaran. Bahkan bisa untuk segi privacy malah bisa ditunda sebenarnya kayak 1 bulan begitu, sehingga sudah yang punya masalah udah selesai gitu ya, itu jauh lebih baik. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.